Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya di sini dari kelompok 7. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afifah Mulia Rahmah. Saya di sini bersama dengan keempat anggota kelompok yang lainnya. Yang pertama ada Thorik Arya Wicaksono, kemudian ada Robiatul Adawiyah, kemudian ada Meliana Damayanti, dan Cilvia Cahya Dewi. Perusahaan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini tentu saja sudah sangat familiar di antara kita semua, yaitu perusahaan Microsoft Corporation. Perusahaan ini adalah perusahaan multinasional yang memiliki kantor pusat yang berada di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Microsoft mengembangkan berbagai produk dan jasa yang terkait dengan teknologi komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan juga Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia dilihat menurut pendapatannya. Kemudian saya akan membahas sejarah singkat mengenai Microsoft. Pada 1975, perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Lalu pada 1980, Microsoft mendominasi sistem operasi PC dengan perangkat lunak mereka. Kemudian 1986, perusahaan ini menjadi perusahaan go public. Lalu pada 1990, Microsoft memperkenalkan Microsoft Office yang menggabungkan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Pada tahun 2011, Microsoft mengakuisisi Skype Technologies dengan harga 8,6 miliar dolar. Lalu di tahun 2011 sampai 2012, Microsoft juga melakukan rebranding terhadap rangkaian produknya. Kemudian di tahun 2012, Microsoft juga memperkenalkan Microsoft Windows 8 dan komputer tabletnya yang bernama Microsoft Surface. Microsoft memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar global dengan membuat terobosan baru untuk menciptakan revolusi besar di bidang teknologi mikroprosesor. Visi tersebut didukung oleh beberapa misi perusahaan yang dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya, di sini terdapat kerangka kerja analitis formulasi strategi yang meliputi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap input. Tahap input ini meliputi EV matrix, CPM, dan juga IV matrix. Lalu ada tahap 2 yaitu tahap pencocokan yang meliputi matriks SWOT. Lalu ada matriks BCG, ada IE matrix, dan juga ada GSM. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap 3 yaitu tahap keputusan yang meliputi QSPM. Di sini saya akan menjelaskan matriks yang pertama yaitu IV matrix atau Internal Factor Evaluation. Berdasarkan namanya, matriks ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan serta kelemahan utama perusahaan dengan cara menganalisa faktor-faktor audit internalnya. Di sini kami telah merumuskan 10 kekuatan dan juga 10 kelemahan dari Microsoft Corporation. Kekuatan dari Microsoft yang pertama yaitu Microsoft merupakan perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia dan memiliki rekor pendapatan sebesar 73 miliar dolar pada 2012. Kemudian, Microsoft menawarkan layanan konsultasi cloud berbasis layanan dan sertifikasi pelatihan serta produk online seperti Bing, MSN Ad Center, dan Atlas. Lalu yang ketiga, Microsoft memiliki Skype, beraliansi dengan Nokia, dan baru tahun 2012 memperkenalkan ponsel Windows dan komputer tablet bernama Surface. Lalu kekuatan yang lainnya dapat dibaca pada layar ini. Kemudian kelemahan dari Microsoft yang pertama yaitu penjualan tablet Surface kurang dari 1 juta pada kuartal keempat tahun 2012. Yang kedua, Microsoft sangat bergantung pada penjualan software Windows sebagai pendapatan terbesar perusahaan. Yang ketiga, layanan konsultasi hanya menyumbang sekitar 5% dari total pendapatan pada 2012. Dan ada 7 kelemahan lainnya yang dapat kita baca pada layar. Ke-20 faktor yang telah disebutkan tadi kita ukur menggunakan bobot, rating, dan juga skor. Bobot diisi dengan skala berkisar 0 sampai 1 untuk setiap faktor. Bobot yang diberikan pada suatu faktor menunjukkan kepentingan relatif dari faktor tersebut untuk sukses dalam industri perusahaan. Semua bobot ini, jika kita jumlahkan, maka hasilnya
harus setara dengan 1. Kemudian ada rating. Nah, rating ini ditentukan berdasarkan skala asumsi akan tingkat kekuatan indikator tersebut. Nah, skala rating tersebut itu dimulai dari 1 untuk yang tidak penting, lalu 2 untuk yang kurang penting, kemudian ada 3 untuk yang penting, dan 4 untuk faktor yang sangat penting. Sedangkan untuk skor sendiri diperoleh dari perkalian antara bobot dan juga rating. Nah, setelah melakukan evaluasi terhadap ke-20 faktor internal yang telah disebutkan tadi, menggunakan bobot, rating, dan juga skor, maka ditemukan skor sejumlah 2,36. Nah, skor sejumlah 2,36 ini posisinya masih berada di bawah rata-rata, yaitu 2,5. Karena skor Microsoft Corporation yang masih berada di bawah rata-rata, maka ini menunjukkan bahwa pengendalian internal Microsoft Corporation masih lemah. Presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai EV matrix dan CPM matrix. Pertama ada EV matrix. EV matrix di sini mempermudah kita dapat merangkum dan mengevaluasi faktor eksternal di luar perusahaan. Contohnya itu misal faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, kemudian faktor lingkungan, faktor pemerintahan, faktor hukum, dan lain-lain. Kemudian ada key external factor yang dibedakan menjadi opportunities dan threats di EV ini. Kemudian dari masing-masing key external factor tersebut diberi bobot. Semakin penting key external factor tersebut, maka diberi bobot semakin tinggi, mendekati 1. Ada 9 opportunities dan 9 threats untuk kasus Microsoft Corporation. Untuk opportunities yang pertama ada pengiriman smartphone pada tahun 2016 diperkirakan akan melebihi 1.200 juta unit. Diberi bobot 4. Nomor 2, pada tahun 2012 China melampaui Amerika Serikat sebagai pasar smartphone terbesar dunia, namun masih ada jutaan pelanggan yang belum tersentuh di China. Diberi bobot 5. Kemudian yang nomor 3 adalah cloud service diharapkan menghasilkan pendapatan 100 miliar dolar pada tahun 2016, naik dari 40 miliar dolar pada tahun 2011. Diberi bobot 5. Nomor 4, TV dan tablet high definition saat ini diprediksi kehilangan pangsa pasar karena gadget yang dapat membaca emosi manusia dan teknologi tatapan mata atau eye gaze technology yang memungkinkan pengguliran dan pembukaan aplikasi secara otomatis. Diberi bobot 0,04. Kemudian nomor 5, teknologi yang ditingkatkan memungkinkan lebih banyak produk dan aplikasi perangkat lunak berbasis web. Diberi bobot 0,05. Nomor 6, tren berkembang di kalangan perusahaan untuk memperkerjakan karyawan yang memiliki sertifikasi profesional. Diberi bobot 0,04. Kemudian nomor 7, banyak perusahaan sekarang bersaing dalam proses dan membutuhkan layanan konsultasi. Diberi bobot 0,06. Nomor 8, menumbuhkan kelas menengah di seluruh dunia, terutama di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia. Diberi bobot 0,04. Dan nomor 9, ada banyak penyedia layanan telekomunikasi di Amerika Serikat untuk mengsubsidi telepon mahal jika pelanggan menandatangani kontrak selama 2 tahun. Diberi bobot 0,03. Kemudian di threats atau ancaman ada 9 poin juga. Yang pertama, di sini Apple menjual lebih dari 22 juta iPad pada Q4 tahun 2012. Nomor 2, pasar PC yang goyah, diberi bobot 0,07. Kemudian yang ketiga, IBM telah pindah ke bisnis konsultasi dengan akuisisi SPSS, diberi bobot 0,07. Dan yang keempat, Google dan pesaing lainnya kini menawarkan produk berbasis web yang cara kerjanya hampir sama dengan produk Microsoft Office. Diberi bobot 0,10. Kemudian nomor 5,
Skype diperkirakan sebagian besar pelanggannya berasal dari pasar negara berkembang dan tidak memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Diberi bobot 0,04. Nomor 6, sistem operasi Apple dan Google adalah dua yang paling populer bagi pengguna ponsel pintar. Diberi bobot 0,10. Kemudian nomor 7, saat pengalaman video game tablet meningkat dan semakin mendekati pengalaman di Xbox, pangsa pasar di PlayStation dan Nintendo untuk konsol game tradisional mungkin menurun. Diberi bobot 0,06. Yang ke-8, PlayStation menguasai 45 dari pangsa pasar video game, diberi bobot 0,06. Kemudian yang terakhir ada pembajakan tetap menjadi masalah di industri perangkat lunak, diberi bobot 0,05. Dari hasil jumlah bobot tersebut, bobotnya itu di total 1,00. Kemudian dari masing-masing key external factor tersebut diberi peringkat sebagai respon bagi perusahaan terhadap key external factor. Kemudian menghasilkan skor tertimbang. Skor tertimbang total di kasus Microsoft Corporation di sini ada sebesar 2,34. 2,34 di sini masih di bawah rata-rata, di nilai rata-ratanya itu 2,5, jadi masih di bawah. Kemudian Microsoft perlu untuk bergerak ke web-based software atau perangkat lunak berbasis web untuk meningkatkan market share di tablet dan smartphone. Karena ini merupakan peluang terbesar bagi Microsoft Office. Serta Microsoft juga perlu untuk menawarkan sertifikasi dan layanan konsultasi yang lebih maju. Selanjutnya, matriks CPM atau the Competitive Profile Matrix. Di matriks CPM ini dapat mengidentifikasi pesaing utama dari perusahaan. Kemudian dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan yang masing-masing dari perusahaan ini akan diberi peringkat sehingga dapat diperbandingkan. Untuk kasus Microsoft Corporation, kami memilih dua pesaing terbesar dari Microsoft, yaitu Google dan Oracle. Mereka ini adalah perusahaan dengan pendapatan bersih lebih dari 10 miliar pada tahun 2012, sama seperti Microsoft. Kemudian di sini beberapa faktor penentu keberhasilannya itu, yang pertama ada periklanan. Periklanan untuk Microsoft dia masih kalah dengan Google. Google memiliki peringkat paling besar sebesar 4. Kemudian ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar dipimpin oleh Microsoft. Kemudian ada pengolah kata. Pengolah kata juga dipimpin oleh Microsoft. Kemudian sistem operasi smartphone. Sistem operasi smartphone di sini Google memimpin dengan peringkat 4. Kemudian ada sistem operasi PC dipimpin oleh Microsoft. Mesin pencari dipimpin oleh Google. Kemudian ada keuntungan keuangan dipimpin oleh Microsoft. Layanan konsultasi juga dipimpin oleh Microsoft. Kemudian ada sertifikasi profesional juga dipimpin oleh Microsoft. Lalu ada apresiasi saham selama 5 tahun dipimpin oleh Google. Kemudian terakhir ada kelebihan goodwill. Kelebihan goodwill di sini juga dipimpin oleh Google. Untuk total skor terakhir dari masing-masing perusahaan, Microsoft di sini memiliki skor 3,04, Google 2,76 dan Oracle 1,75. Interpretasinya adalah Microsoft tetap menjadi yang terdepan berdasarkan sebagian besar produk Microsoft Office dan Windows mereka.
Google merupakan ancaman serius dengan membuat versi berbasis web untuk bersaing dengan Microsoft Office. Microsoft sangat tertinggal dari Google dalam menyediakan layanan operasi untuk smartphone. Sepertinya Google akan memiliki skor yang lebih tinggi dari Microsoft pada CPM yang sama dalam waktu 3 tahun. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Meliana Damayanti, NIM 7211418118. Pada tahap input yang ketiga ini ada Competitive Profile Matrix atau biasa disingkat CPM. CPM di sini mengidentifikasi pesaing utama perusahaan dengan kekuatan dan kelemahan khusus dalam kaitannya dengan posisi strategis perusahaan. Bobot dan skor tertimbang memiliki arti yang sama dengan EV matrix. Namun, di sini menggunakan indikator faktor penentu keberhasilan yang mencakup masalah internal dan eksternal. Oleh karena itu, peringkat di sini mengacu pada kekuatan dan kelemahan, di mana 1 menunjukkan kelemahan utama, 2 menunjukkan kelemahan kecil, 3 menunjukkan kekuatan kecil, dan 4 menunjukkan kekuatan utama. Dalam matriks dapat diinterpretasikan. Contoh, dalam faktor periklanan memiliki bobot 0,05 atau 5% dalam penentuan keberhasilan. Microsoft memiliki peringkat 3, di mana periklanan menjadi kekuatan kecilnya. Skor tertimbang didapat dari mengkalikan bobot dengan peringkat. Pada pesaingnya di sini adalah Google dan Oracle, di mana periklanan menjadi kekuatan utama bagi Google dan kelemahan kecil bagi Oracle. Sehingga pada periklanan ini Microsoft tertinggal dari Google. Begitu penjelasan selanjutnya. Terlihat dari total skor tertimbang Microsoft memiliki skor tertinggi, yaitu sebesar 3,04. Kemudian disusul oleh Google sebesar 2,76. Selanjutnya oleh Oracle sebesar 1,75. Microsoft tetap menjadi yang terdepan berdasarkan sebagian besar produk Microsoft Office dan Windows mereka. Google merupakan ancaman yang serius dengan membuat versi berbasis web untuk bersaing dengan Microsoft Office. Microsoft tertinggal dari Google dalam menyediakan sistem operasi untuk smartphone. Sepertinya Google akan memiliki skor yang lebih tinggi dari Microsoft pada CPM yang sama dalam waktu 3 tahun ke depan. Kemudian pada tahap kedua, yaitu tahap pencocokan, saya akan membahas salah 2 dari 4 matriks yang akan dipresentasikan dalam tahap pencocokan ini, yaitu matriks SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threat Matrix, dan matriks Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Dalam SWOT Matrix dilakukan pencocokan antara kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman yang telah dijelaskan sebelumnya dan membentuk 4 jenis strategi, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. Dalam membuat strategi juga diberikan notasi itu merupakan faktor internal dan eksternal yang mana. Yang pertama ada strategi SO. Strategi SO ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan lebih lanjut program sertifikasi Microsoft. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan nomor 2, yaitu Microsoft menawarkan layanan konsultasi cloud berbasis layanan dan sertifikasi pelatihan serta produk online. Dan kekuatan perusahaan nomor 4, yaitu divisi server dan peralatan menawarkan alat pengembang, pelatihan, dan sertifikasi untuk memanfaatkan peluang eksternal nomor 6, yaitu tren berkembang di kalangan perusahaan untuk mempekerjakan karyawan yang memiliki sertifikasi profesional. Penjelasan terkait notasi pada strategi-strategi yang lain juga menunjukkan faktor internal dan eksternal yang digunakan dalam membuat strategi. Strategi SO yang lain adalah menginvestasikan $100 juta untuk meningkatkan layanan konsultasi. Strategi ini dibuat dengan menggunakan kekuatan perusahaan nomor 1 dan 2 dan memanfaatkan peluang eksternal nomor 7. Kemudian menginvestasikan $200 juta dalam periklanan dan pemasaran untuk mempromosikan ponsel Windows di Amerika Latin.
Strategi ini dibuat dengan menggunakan kekuatan perusahaan nomor 3 dan 6 dan memanfaatkan peluang eksternal nomor 1 dan 8. Kemudian yang terakhir, membentuk aliansi dengan penyedia telekomunikasi di Amerika Serikat untuk membantu mensubsidi harga telepon bagi pelanggan yang menandatangani kontrak 2 tahun. Strategi ini dibuat dengan kekuatan perusahaan nomor 1 dan 3 dan memanfaatkan peluang eksternal nomor 9. Strategi kedua itu strategi WO. Strategi ini memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO yang dapat dilakukan oleh Microsoft adalah yang pertama, menghabiskan 30 juta dolar untuk mempromosikan penjualan Xbox di Amerika Latin. Strategi ini memperbaiki kelemahan internal perusahaan nomor 7 dengan memanfaatkan peluang eksternal nomor 8. Yang kedua, ada menginvestasikan 200 juta dolar dalam periklanan dan pemasaran untuk mempromosikan telepon Windows di Cina. Strategi ini dibuat untuk memperbaiki kelemahan internal nomor 1 dan memanfaatkan peluang eksternal nomor 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, ada menginvestasikan 200 juta dolar dalam periklanan dan pemasaran untuk mempromosikan ponsel Windows di Amerika Latin. Strategi ini dibuat untuk memperbaiki kelemahan internal perusahaan nomor 1 dan 2 dan memanfaatkan peluang eksternal nomor 1 dan 8. Kemudian yang terakhir, ada menginvestasikan 100 juta dolar untuk meningkatkan layanan konsultasi. Strategi ini dibuat untuk memperbaiki kelemahan internal nomor 3 dan memanfaatkan peluang eksternal nomor 7. Kemudian jenis strategi yang ketiga itu ada strategi ST, menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi ST yang dapat dilakukan oleh Microsoft, yang pertama, menurunkan harga hingga 50% pada tablet Surface. Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal perusahaan nomor 3 dan untuk menghadapi ancaman perusahaan nomor 1 dan 6. Kemudian yang kedua, menginvestasikan 100 juta dolar untuk meningkatkan layanan konsultasi. Strategi ini memanfaatkan kekuatan perusahaan nomor 1 dan 2 dan menghadapi ancaman nomor 3. Kemudian yang terakhir, mengembangkan lebih lanjut program sertifikasi Microsoft. Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal perusahaan nomor 2 dan 4 serta menghadapi ancaman nomor 2 dan 4. Kemudian yang terakhir itu strategi WT. Strategi WT ini merupakan taktik defensif atau pertahanan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Strategi WT yang dapat dilakukan oleh Microsoft adalah yang pertama, menurunkan harga hingga 50% untuk tablet Surface. Strategi ini untuk mengurangi kelemahan internal perusahaan nomor 1 dan menghindari ancaman nomor 1 dan 6. Kemudian yang kedua, divestasi lini bisnis Xbox. Strategi ini dibuat untuk mengurangi kelemahan internal nomor 7 dan menghindari ancaman eksternal nomor 7 dan 8. Kemudian yang terakhir, ada divestasi Skype. Strategi ini dibuat untuk mengurangi kelemahan internal nomor 4 dan 8 serta menghindari ancaman nomor 5. Selanjutnya ada BCG Matrix atau Boston Consulting Group. Dalam BCG Matrix di sini menggunakan pendapatan per divisi untuk variabelnya. RMSP itu Relative Market Share Position atau posisi pangsa pasar relatif, didapat dari rasio pangsa pasar divisi itu sendiri dalam industri tertentu dengan pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan pesaing terbesar. Kemudian IGR adalah Industry Growth Rate atau tingkat pertumbuhan industri yang didapat dari persentase peningkatan pendapatan. Dalam BCG Matrix terdapat 4 kuadran. Secara urut adalah kuadran tanda tanya, bintang, sapi perah, dan terakhir anjing. Divisi pada kuadran 1 yaitu kuadran tanda tanya. Dalam matriks itu ada segmen server dan peralatan, layanan online, Microsoft Business,
hiburan dan perangkat dalam Microsoft memiliki pangsa pasar yang relatif rendah, namun mereka bersaing dalam industri dengan pertumbuhan yang tinggi. Strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuatnya dengan strategi intensif berupa penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk, atau menjualnya. Kemudian divisi pada kuadran 3, yaitu kuadran sapi perah. Dalam Microsoft ini ada segmen Windows, memiliki posisi pangsa pasar yang relatif tinggi tetapi bersaing dalam industri dengan pertumbuhan yang rendah. Segmen Windows harus dikelola untuk mempertahankan posisinya yang kuat selama mungkin. Strategi yang dapat dilakukan adalah pengembangan atau diversifikasi produk. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Yang pertama ada Grand Strategy Matrix atau biasa kita sebut dengan GSM. GSM ini merupakan suatu tahapan pencocokan pada proses formulasi strategi dan memiliki dua dimensi evaluasi. Dilihat dari posisi kompetitif dan pertumbuhan pasarnya. Nah, dalam mempertimbangkan suatu organisasi, Grand Strategy Matrix mempunyai 4 kuadran yang mewakili keadaan suatu perusahaan. Kuadran yang pertama menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Kuadran yang kedua menggambarkan bahwa perusahaan berada di kondisi industri pasar yang tumbuh secara cepat, namun perusahaan tidak memiliki kompetensi yang unik atau keunggulan dalam kompetitif. Nah, kuadran yang ketiga menggambarkan bahwa perusahaan berada dalam keadaan di mana mengalami pertumbuhan pasar yang lambat dan memiliki posisi kompetitif yang lemah. Kuadran yang keempat menggambarkan bahwa perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat dalam pertumbuhan pasar yang lambat. Nah, dalam menentukan strategi alternatif, Microsoft Corporation memiliki posisi kompetisi yang kuat dan disertai dengan tingkat pertumbuhan pasar yang cepat. Bisa dilihat di PPT, di situ menggambarkan bahwa Microsoft Corporation berada dalam kuadran pertama dan memiliki posisi yang strategis dan sempurna. Perusahaan yang berada di posisi tersebut memiliki sumber daya yang memadai untuk mengambil keuntungan dari berbagai peluang internal maupun eksternal yang muncul di banyak bidang. Selanjutnya yaitu the internal external atau biasa kita sebut dengan IE matrix. IE matrix sendiri merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan internal suatu perusahaan dan pengaruh eksternalnya yang akan dihadapi. Konsep matriks ini dapat dibagi menjadi 3 bagian daerah yang memiliki implikasi strategi yang berbeda. Bagian yang pertama yaitu divisi yang masuk di sel 1, 2, dan 4. Dapat digambarkan sebagai tahap tumbuh dan membangun. Nah, bagian yang kedua ada divisi yang masuk di sel 3, 5, dan 7, yaitu menggambarkan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Bagian yang ketiga terdapat divisi yang masuk di sel 6, 8, dan 9 yang merupakan rekomendasi umum biasanya. Nah, dilihat dari tabel di PPT dapat ditarik kesimpulan bahwa Departemen Microsoft ini melanjutkan pengembangan dari perusahaannya sendiri. Sebagian besar terdiri dari rangkaian Microsoft Office yang populer, seperti Departemen Server dan Alat yang terdiri dari perangkat lunak seperti SQL, Visual Studio, dan lain-lain. Terus ada divisi hiburan yang mencakup Xbox dan Skype. Meskipun memiliki lini produk yang berkelanjutan, namun divisi ini mendapat tekanan dukungan yang luar biasa dari faktor pendukungnya. Jadi ada kemungkinan bahwa cabang ini nantinya harus diinvestasikan karena sumber dayanya dapat dialokasikan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. QSPM di sini merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada indeks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Jadi pada tahap perumusan strategi komprehensif QSPM itu menggunakan input dari tahap 1 dan tahap 2. Itu dari hasil pencocokan dari analisis tahap 1 dan tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi, yaitu matriks EV, SWOT, matriks IV yang membentuk tahap 1 digabung dengan matriks SWOT, matriks SPACE, matriks matriks Grand Strategy yang membentuk dalam tahap 2. Jadi QSPM itu merupakan suatu alat analisis yang memungkinkan strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif. Jadi sesuatu yang menggunakan QSPM bisa menghasilkan suatu strategi yang secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan strategi lainnya, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Pertama, di peluang ada pengiriman smartphone pada tahun 2016 diharapkan untuk bertahan lebih lama dari 1.200 juta unit. Bobotnya adalah 0,04 dan daya tariknya 1 dan total daya tariknya 0,04. Peluang, sedangkan di bagian ancaman di sini ada Apple menjual lebih. Yang pertama, Apple menjual lebih dari 22 iPad di kuartal 4 2012. Bobotnya 0,05. Tingkat daya tariknya adalah 1 dan total daya tariknya 0,05. Sedangkan daya tariknya di bagian menghabiskan uang untuk pengembangan telepon seluler itu daya tariknya 4 dan total daya tariknya ada 0,20. Di sini tingkat daya tarik dari angka 1 sampai 4 tuh ada maksudnya. Di sini maksudnya adalah daya tarik dengan nilai 1 itu berarti tidak diterima. Dengan nilai 2 berarti mungkin dapat diterima. Dengan nilai 3 mungkin dapat diterima, dan dengan nilai 4 paling dapat diterima atau pasti dapat diterima. Sedangkan 0 itu tidak relevan. Dari ancaman tadi, nomor 2 kegoyahan pasar PC itu tingkat daya tariknya ada 4. Berarti itu bisa diterima oleh paling bisa diterima. Di bagian kekuatan, MS adalah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia dan memiliki rekor pendapatan sebesar 73 miliar dolar pada fiskal 2012. Bobotnya 0,06 dan daya tariknya 0. Di sini berarti daya tariknya 0 berarti itu datanya tidak relevan. Sedangkan terakhir adalah kelemahan. Yang pertama, kita jadikan contoh aja yang bagian pertama, penjualan tablet Surface baru MS atau Microsoft kurang dari 1 juta di kuartal 4 tahun 2012. Bobotnya 0,05 dan tingkat daya tariknya 1. Di sini 1 berarti dia tidak dapat diterima. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, dia tidak dapat terima. Sedangkan di bagian total daya tarik itu pasti angkanya di bawah 1. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok saya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.